Bang Hendar, atas putusan MA soal syarat calon pilkada ini, ada yang melihat bahwa ini sifatnya sama kayak putusan MK nomor 90, mengakomodasi keluarga Jokowi untuk jadi peserta pilkada. Ngeresponnya gimana dari Gerindra sendiri ini, Bang? Ya sudahlah, nanti juga kalau ternyata ya kan pada saatnya ternyata Mas Budi Jiwandono tidak berpasangan dengan Mas Kaisang, kan kecele sendiri gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini udahlah, nanti kita lihat saja ke depannya bagaimana. Kalau bicara masalah pola, prasangka dan lain sebagainya, saya juga nggak mau berasumsi apa-apa tentang masalah ini. Tapi Kami kalau juga jadi pasangan kalau sama Mas dari Kaisang gimana? ya enggak gini. Kalau Hmm. kalau kami ya fokusnya ini kan ke Mas Budi, kader kami itu yang saat ini ya di top list untuk kita ajukan sebagai apa namanya tuh kepala daerah di DKI Jakarta ini adalah namanya Mas Budi Jiwandono. Hmm. Siapapun wakilnya ini masih melihat kepada dinamika yang terjadi. Anda tahu sendiri kan saat ini ya kan bagaimana proses fluktuatifnya ya dinamisnya uh, mempersatukan dua pasangan calon ini ya Hmm. di pilpres di pilkada itu nggak segampang itu nggak selinier itu sangat cair sekali dan sangat dinamis sekali. Hmm. Jadi hal-hal seperti ini nggak usah ditanggapi secara lebih mendalam lah ya. Oke. Kalau saya melihatnya gini juga dari sisi hukum ya, saya Hmm. ngelihatnya gini ya. Jadi saya ngambil yang hal-hal yang positif-positif saja. Kan ada perubahan frasa itu ya. Artinya usia itu tetap di 30 tahun kan seperti itu ya untuk apa namanya itu gubernur ya dan 25 tahun untuk bupati dan wali kota. Oke. Kita melihatnya kan kepada filosofinya bahwa usia-usia tersebut kan dianggap matang untuk menjalankan tugasnya kan Hmm. gitu ya. Oke. Nah, ini kan frasa yang diitukan bahwa yang dirubah itu ya kan berusia 30 tahun sejak penetapan. Oke. Saya melihatnya begini aja, ngambil sisi positifnya aja ya, bahwa usia Oke. 30 Baik. dianggap mapan ya sejak penetapan pasangan calon, apakah Oke. sejak penetapan baru dia bisa bekerja, bukan Hmm. sejak dia Oke. ditetapkan. Jadi itu yang saya melihatnya secara esensi ya. Baik. Oke. Ngambil hal-hal sifatnya eh, positif aja lah saya melihat. Oke. Sambil kita coba perbaiki komunikasi dengan Bang Hendar, sedikit Gitu ya Mas. tersendat tadi di sinyal. Oke, Mbak Bivit, Anda melihatnya ini juga Oh hal tersendat biasa, ya. kalau masalah umur juga biasa-biasa saja, Mbak Bivit, atau gimana melihatnya? Ya, ini justru buat saya jadi nggak logis ya, karena kalau kita saya membaca atau saya membahas hakimnya nih, 3 hakim ini, nggak logisnya karena kalau memang tujuannya adalah untuk anak muda, apa sih bedanya antara 3 bulan dengan 4 bulan? Maksud Hmm. saya, kalau apa definisi anak muda? Apakah ada perbedaan yang signifikan, seseorang itu dikatakan anak muda pada bulan September 2024, kemudian menjadi tidak muda lagi pada bulan Januari 2025. Kan tidak juga, misalnya ini kita bicara logikanya ya, kita Oke. nggak bicara di luar logika dulu. Nah, dan kalau saya sih menanggapi Bang Hendar, memang kita perlu memisahkan sih antara perilaku dari keluarga Pak Jokowi yang sekarang lagi disoroti ya, karena begitu Mhm. banyak peristiwa termasuk pola ini yang tadi saya katakan sebagai pola, dengan urusan dari Partai Gerindra. Buat saya sayang juga kalau akhirnya ada pihak-pihak yang kecipratan begitu perilaku-perilaku nepotisme seperti ini Hmm. yang akhirnya akan jadi merusak suasana pilkada yang sebenarnya kita ingin menjadi lebih demokratis. Oke. Jadi di titik ini kita kritik dulu persoalan pola bagaimana kakak adik ini menggunakan 2 mahkamah untuk membukakan jalan untuk pemilihan. Kita lepaskan dulu dari pemasangan-pemasangan secara politik yang memang masih cair sampai sekarang. Dan Anda melihat bahwa ini ada upaya penyiapan yang sedemikian rupa untuk bisa memajukan Kaisang di pilkada itu? Saya sih melihatnya begitu, karena saya membaca pola tadi ya, Mhm. kita fokusnya Kaisang dulu ya, karena pasangannya kita belum tahu deh gitu. Oke. Tapi, apa namanya, dengan logika yang tadi saya jelaskan, kan jadinya juga kelihatan dan pemohonnya juga Mas, pemohonnya ini Partai Garuda, perlu saya ingatkan bahwa waktu putusan untuk Gibran, sebenarnya Partai Garuda bersama dengan PSI dan, beberapa pemohon lainnya juga memajukan hal yang sama, Mhm. cuma waktu itu ditolak gitu.
Jadi ada lagi kan pola berikutnya yang terbaca juga. Hal seperti itu yang bisa membuat kita berkesimpulan ini sudah menjadi semacam modus operandi begitu ya, Oke. untuk membuatkan sebagai untuk ikut dalam pencalonan. Ditambah lagi profil Ketua Garuda ini adalah adik dari Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Riza Patria itu tadi. Saya jelasin ya gitu ya. Oke. Gimana Bang Hendar? Boleh saya ngomong nggak? Boleh, Ini boleh. Silakan Bang. Kalau dikait-kaitkan itu kan, aduh, jadi bisa semua dikait-kaitkan. Sekarang pertanyaan saya, apakah dalam satu keluarga itu apa namanya itu bisa multi partai atau tidak gitu loh. Jadi kan bukan hanya terjadi di Partai Gerindra saja, kakak adik itu malah bisa berantem loh, ya kan di satu keluarga karena beda partai. Gitu. Jadi nggak bisa juga dikaitkan dengan hal tersebut. Kalau kita bicara terus berprasangka negatif, pasti aja bisa disambung-sambungin. Tadi kayaknya ada terputus ya. Saya pengen bicara juga masalah normanya tadi, ya kan. Yang berubah itu kan usia tidak berubah, ya. 30 tahun untuk gubernur, ya kan, 25 tahun untuk bupati wali kota. Yang berubah itu kan bahwa itu berlaku sejak penetapan pasangan calon, ya frasanya dirubah sejak pelantikan. Saya pengen balik lagi kepada hal yang sifatnya sangat fundamental dan filosofis dalam pasal tersebut, di mana bahwa kapan sih seseorang gubernur itu, contohnya, dan wakil gubernur terpilih itu bisa bekerja, ya kan? Ya, dikaitkan dengan pasangan dengan usia matang yang dianggap matang di usia 30 itu, yaitu sejak pelantikan, bukan saja sejak saat penetapan. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus dilihat juga gitu loh. Ya kan? Sejak pelantikan mungkin sejak penetapan mungkin dia belum cukup matang dari sisi norma usia tadi. Tapi kapan dia bekerja dan cukup matang? Ya sejak dia dilantik baru dia bisa bekerja. Seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harus kita lihat mungkin ya. Kita kesampingkan dulu hal-hal yang sifatnya anasir-anasir, dugaan-dugaan tadi. Tapi saya melihat hal ini sifat sangat fundamental bahwa seseorang dianggap cukup matang, ya kan, untuk bekerja menjadi seorang kepala daerah, dalam hal ini DKJ, daerah khusus Jakarta, ya kan, di usia 30 tahun. Kapan dia mulai bekerja? Sejak dilantik, bukan sejak saat dia ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu aja sebenarnya. Sehingga momen yang Anda lihat ini yang muncul di publik ini kebetulan saja menurut Anda, Bang Hendar? Ya kebetulan aja gitu loh. Jadi kalau ada apalagi menyeret-nyeret Partai Garuda dikaitkan dengan Riza Patria, ya, dengan Rida Sabana dan lain sebagainya, saya rasa terlalu jauh sampai ke arah situ gitu loh. Ya, politis sekali, itu sangat politis sekali. Ya, yang diuntungkan bisa jadi bukan kita juga kalau itu dianggap ada diuntungkan. Mungkin partai lain kan kalau Mas Kaisang pengen maju. Baik. Ya, jadi ujung ini maksud saya, oke lah Mas Kaisang bisa maju. Ternyata tidak berpasangan dengan Mas Budi seperti itu ya. Tapi dia berpasangan dengan calon dari PDI, ya kan? Ini orang-orang yang pro terhadap PDI Perjuangan gimana coba untuk melihat hal tersebut ujungnya? Ya gini-gini, maksud saya kan sangat terlalu jauh ya, di mana jangka waktunya kita masih sampai bulan Agustus lagi kan gitu. Masih panjang prosesnya, sudah saya tangkap maksudnya di situ. Masih panjang prosesnya dan dinamikanya masih panjang. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu belum urgent ya dari sisi politisnya untuk dibicarakan, karena dua pasangan calon ini ya kan belum fix untuk menjadi satu kesatuan ya, karena sekali nanti elemen harus dipersatukan, dinamik mau jadi gubernurnya siapnya bagaimana, dan itu sangat sangat dinamis dan sangat liar menurut saya. Jadi gegabah juga kalau ada ada suatu anggapan atau tuduhan bahwa ini ada modus yang sama, ada tanda kutip ada operasi terhadap hal tersebut. Kita nggak akan sekonyol itu juga ya, dari Gerindra nggak akan sekonyol itu juga untuk melakukan hal tersebut, kayak gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitulah ya kan. Tapi yang fix, yang pasti bahwa Mas Budi Jiwandono kita ajukan ya kan menjadi top list untuk maju di Pilgub Jakarta, seperti itu dia, Mas.
nampaknya tidak Halo? ada hostnya atau kita yang terlempar atau bagaimana ini? Atau kita yang terlempar ini Mas? Sudah selesai mungkin? Mendengar suara saya, Mbak? Oh, Nah, ya. benar. Oke. Nah, Ya, Mas. Mbak Bivit langsung saja, singkat saja untuk Anda terakhir. Apakah putusan MA ini sudah final dan mengikat menurut Anda? Oh ya, sudah final dan mengikat. Jadi nggak ada ini lagi nggak ada upaya hukum yang lain. Upaya hukum lagi. Ya, Oke. betul. Sudah final dan mengikat, tinggal prosesnya untuk berlanjut kemudian. Mbak Bivit Susanti, terima kasih. Bang Hendar juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.